Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Darmawan dan Aji Nugroho akan membahas materi tentang fasa padat, cair, gas, dan diagram fasa. Fasa zat. Fasa adalah keadaan yang berbeda dan homogen dari suatu sistem tanpa batas yang terlihat memisahkannya menjadi bagian-bagian. Sederhananya, fasa menggambarkan bagaimana bentuk atau wujud suatu gas. Fasa digunakan untuk membantu menjelaskan peristiwa perubahan wujud zat seperti mencair, sublim, mengembun, menguap, dan membeku. Oke, yang pertama ada fasa padat atau solid. Jenis fasa zat pertama adalah padatan atau yang kerap disebut sebagai solid. Zat dengan fasa padat memiliki molekul yang terkait secara rapat. Bisa dilihat dengan gambar ini bahwa molekul fasa padat itu tersusun rapat. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, fasa padat memiliki kemampuan menahan gaya yang diterapkan padanya, baik secara tegak lurus atau sejajar dengan permukaannya. Misalnya, sebuah zat padat dapat mempertahankan bentuknya ketika diberikan gaya berat dengan ditekan ataupun gaya gesek. Contoh benda dengan fasa padat pada suhu ruang adalah kayu, batu, bola pasir, garam, logam, tanah, dan yang lainnya. Yang kedua, fasa cair atau liquid. Jenis fasa zat selanjutnya adalah fasa cair atau liquid. Zat dengan fasa cair memiliki bentuk cairan yang tersusun dari molekul kurang padat. Bisa dilihat dari gambarnya bahwa susunan molekul fasa cair itu berbeda dengan molekul padat. Molekul fasa padat. Zat dalam fasa cair memiliki bentuk yang mengikuti wadahnya dalam pengaruh gaya gravitasi. Walaupun mengikuti bentuk wadahnya, zat dengan fasa cair memiliki volume yang tetap. Contoh benda dengan fasa cair dalam suhu ruangan adalah air, darah, air raksa, susu, madu, dan bromin. Dan yang ketiga ada fasa gas. Dilansir dari NASA, Glenn Research Center, fasa gas adalah zat dengan gaya molekul lemah, mengambil bentuk dan volume seperti wadahnya. Hal tersebut karena gaya molekul lemah membuat molekul gas bergerak dengan bebas dan mengisi wadahnya. Bisa dilihat dari gambar fasa gas bahwa molekul yang sangat lemah dapat bergerak bebas terhadap wadahnya. Fasa gas bersifat kondisional, di mana volume gas dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan volume wadahnya. Contoh benda dengan fasa gas dalam suhu ruangan adalah oksigen, karbon dioksida, hidrogen, ozon, helium, xenon, radon, dan nitrogen. Oke, setelah ini akan dilanjut oleh Aji. Oke, terima kasih Arif. Selanjutnya kita akan masuk ke sub bagian nomor 4, yaitu diagram fase. Pada pembukaannya, diagram fase adalah sejenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi kesetimbangan antara fase-fase yang berbeda dari suatu zat yang sama. Oke, sekiranya kita akan banyak menggunakan diagram fase dua dimensi. Ini contohnya. Jadi diagram dua dimensi adalah diagram fase yang paling sederhana adalah diagram tekanan temperatur dari zat tunggal seperti air. Sumbu-sumbu diagram berkoresponden dekat tekanan dan temperatur. Diagram fase pada ruang tekanan temperatur menunjukkan garis kesetimbangan atau sepadan fase antara tiga fase padat, cair, dan gas. Penandaan diagram fase menunjukkan titik-titik di mana energi bebas bersifat non-analitis. Fase-fase dipisahkan dengan sebuah garis non-analisitas di mana transisi fase terjadi dan disebut sebagai sempadan fase. Pada diagram sebelah kiri, sempadan fase antara cair dan gas tidak berlanjut sampai tak terhingga. Ia akan berhenti pada sebuah titik pada diagram fase yang disebut sebagai titik kritis. Ini menunjukkan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, fase cair dan gas menjadi tidak dapat dibedakan, yang dikenal sebagai fluida superkritis. Pada air, titik kritis ada pada sekitar 647 Kelvin dan 22,064 megapascal atau setara dengan 3200 1 PSI atau pounds per square inch. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis diagram fasa. Yang pertama ada sistem satu komponen atau unary.
Karena fase tidak mungkin sama dengan 0, maka derajat kebebasan maksimum adalah 2. Artinya sistem satu komponen yang paling banyak memiliki dua variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu P atau tekanan dan T temperatur atau suhu. Diagram fasa adalah diagram yang menggambarkan keadaan sistem, komponen, dan fasa yang dinyatakan dalam dua dimensi. Dalam diagram ini tergambar sifat-sifat zat seperti titik didih, titik leleh, titik triple. Sebagai contoh adalah diagram fase satu komponen adalah diagram fase air. Diagram ini menggambarkan hubungan antara tekanan dan suhu pada sistem satu komponen air. Titik triple memperlibatkan suhu di mana air mempunyai 3 fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi ketiganya dalam satu zat itu ada 3 fasa. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu sistem dua komponen atau binary. Diagram fase dengan lebih dari 2 dimensi dapat dibuat yang menunjukkan efek lebih dari 2 variabel pada fase suatu zat. Diagram fase dapat menggunakan variabel lain di samping atau sebagai pengganti dari suhu, tekanan, dan komposisi. Misalnya kekuatan listrik yang diterapkan atau medan magnet, dan mereka juga dapat melibatkan bahan-bahan yang mengambil lebih dari sekadar 3 negara dari materi. Satu jenis plot diagram fase temperatur terhadap konsentrasi relatif dari 2 zat dalam biner campuran yang disebut diagram fase biner atau titik peritektik, yaitu titik pelelehan di atas suhu peritektik atau TP dan pendinginan melalui TP. Dan jika gambarnya kurang jelas dapat dilihat di PPT yang akan dikirim di grup. Lalu yang ketiga, sistem 3 komponen atau ternary. Sistem 3 komponen mempunyai derajat kebebasan. Karena tidak mungkin membuat diagram dengan 4 variabel, maka sistem tersebut dibuat pada tekanan dan suhu tetap, sehingga diagram hanya merupakan fungsi komposisi. Harga derajat kebebasan maksimal adalah 2, karena harga P hanya mempunyai 2 pilihan, satu fasa yaitu ketiga komponen bercampur homogen, atau 2 fasa yang meliputi 2 pasang miscible. Umumnya, sistem 3 komponen merupakan sistem cair, cair, dan cair. Oke. Sekian presentasi virtual yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kata-kata yang tidak sopan. Saya dari kelompok 10 pada materi ketiga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.